Dan skandal yang dilakukan Juve kali ini imbasnya tidak hanya di Serie A. Kalau sebelumnya Calciopoli kan Juve hanya dihukum di Serie A, masih bisa bermain di kompetisi Eropa. Nah, untuk yang sekarang UEFA mempertimbangkan untuk melarang Juve tampil di kompetisi Eropa mulai musim depan selama 3 tahun. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan baik, selamat berakhir pekan dan selamat tahun baru Imlek untuk teman-teman tifosi yang merayakan. Ada topik hangat yang pingin gue cerewetin, tentu saja tentang Juventus yang mendapat hukuman pengurangan 15 poin karena kasus rekayasa keuangan. Tapi sebelum gue bahas satu persatu, gue ingin mengingatkan teman-teman tifosi semuanya bahwa di pekan ini adalah Giornata ke-19 atau tepat separuh musim Serie A. Walaupun apapun hasilnya, Napoli tetap akan jadi Campione d'Inferno, juara musim dingin, juara paruh musim. Dan gue yakin teman-teman tifosi di sini semuanya pasti udah tahu ya bahwa di Serie A ada mitos, ada kutukan bahwa klub yang menjuarai paruh musim, klub yang mendapatkan gelar Campione d'Inferno tidak akan mendapatkan Scudetto. Musim lalu Milan Scudetto, tapi yang juara paruh musim adalah Inter. Nah, di musim sebelumnya Milan yang mendapatkan Campione d'Inferno, tapi Inter yang Scudetto. Nah, musim ini nih, apakah Napoli berhasil melawan kutukan tersebut? Di Giornata 19 ini ada dua grande partita yang melibatkan dua tim yang akan gue cerewetin, yaitu Juve dan Milan. Juve akan menjamu Atalanta yang sedang on fire, pesta gol di dua pertandingan terakhir. Sedangkan Milan yang trennya sedang sangat menukik ke bawah akan bertandang ke Olimpico melawan Lazio. Oke, kita mulai satu persatu cerewetin berita terhangat hari ini. Yang pertama, breaking news, Juventus dihukum pengurangan 15 poin. Asosiasi Sepak Bola Italia atau disingkat FIGC resmi menjatuhkan hukuman 15 poin buat Juventus atas kasus pemalsuan keuangan laporan finansial di tahun 2019 sampai 2021. Selain Juventus, manajemen yang menjabat selama periode pemalsuan finansial juga dihukum larangan untuk aktif di dunia sepak bola. Presiden Agnelli dihukum 2 tahun, lalu ada Arifa Bene 2 tahun. Kemudian ada nama Paratici yang sekarang ada di Tottenham Hotspur dilarang 2,5 tahun. Lalu ada Cherubini 1,4 tahun dan Nedved selama 8 bulan. Tapi keputusan ini belum 100% final ya teman-teman, karena Juve masih berhak melakukan banding dan sudah menyatakan akan melakukan banding. Jadi masih mungkin poinnya dikurangi atau mungkin bahkan bisa ditambah. Tapi menurut gua pribadi pengurangan 15 poin terlalu besar untuk kasus rekayasa keuangan. Sebetulnya kalau mau fair ya, kalau pelanggarannya keuangan ya dihukumnya keuangan. Misalkan Juventus nih dia rekayasa keuangan, ya udah lebih baik dihukum soal finansial seperti tidak boleh transfer selama 1 atau 2 tahun. Karena kesalahannya tentang uang, ya dihukumnya tentang uang. Jadi menurut gua pengurangan 15 poin terlalu besar. Tapi di sisi lainnya gua melihat pengurangan 15 poin terlalu kecil untuk tim yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Ini udah bukan sekali 2 kali Juve nggak sportif melakukan kecurangan. Juve udah pernah kena skandal sebelumnya, bukannya tobat, malah melakukan part 2, melakukan part 3, nggak ada habis-habisnya. Jadi seharusnya untuk kasus yang kali ini Juventus bukan cuma harus pengurangan 15 poin, kalau perlu dibubarin, dijadiin ormas aja. Dan skandal yang dilakukan Juve kali ini, imbasnya tidak hanya di Serie A. Kalau sebelumnya Calciopoli kan Juve hanya dihukum di Serie A, masih bisa bermain di kompetisi Eropa. Nah, untuk yang sekarang, UEFA mempertimbangkan untuk melarang Juve tampil di kompetisi Eropa mulai musim depan selama 3 tahun. Gila, ini sih menurut gue pukulan yang sangat telak sih buat Juventus kalau sampai nggak bisa main di kompetisi Eropa. Mereka akan sangat sulit banget mendapatkan uang dan dampaknya bisa ke eksodus pemain, bisa pada pergi tuh pemain-pemain bintangnya. Nah, kalau menurut La Gazzetta dello Sport, mereka membuat artikel tentang kasus ini teman-teman, gue akan bacain sekilas. Judul headline artikelnya begini: Juventus era Agnelli menghasilkan 19 piala tetapi juga sekaligus banyak kasus pelik dari yang cuma lelucon hingga pemalsuan keuangan. Wah, ini judulnya aja udah menghantam banget. Isi artikelnya kurang lebih begini ya teman-teman, gua akan bacain sekilas. Perjalanan karir Andrea Agnelli di Juve sangat panjang dan sukses dan mungkin sulit diulangi. Ia memimpin Juventus dari 2010 hingga 18 Januari 2023 kemarin. Nah, ini gue baru sadar nih, ternyata secara
secara ofisial eranya Agnelli itu baru berakhir beberapa hari yang lalu. Gue pikir semenjak kena kasus dia langsung berakhir, ternyata enggak. Gue lanjutin baca artikelnya Gazeta. Di sini dibilangnya 4.627 hari Agnelli memimpin Juventus, dia menghabiskan 3.200 sekian hari sebagai juara Italia, atau sekitar 71% waktu yang dihabiskan bersama Juve adalah sebagai presiden yang juara. Agnelli mendapatkan 9 kali Scudetto berturut-turut. Diawali hat-trick Scudetto di era Conte, kemudian dilanjutkan Allegri dengan 5 kali Scudetto, dan terakhir Sarri 1 Scudetto. Gelar dari Sarri merupakan yang terakhir. Sarri memenangkan gelar tetapi sekaligus menghancurkan proyek yang dibuat oleh Juventus dengan berusaha merevolusi gaya permainan yang sebelumnya sudah dibangun di era Conte dan Allegri. Jadi Gazeta di sini menggarisbawahi bahwa era kehancuran Juve itu ya diawali dari Sarri. Salah satunya dengan berusaha merevolusi gaya permainan yang sebelumnya udah dari Conte, Allegri. Nah, di Sarri merombak total. Total gelar yang didapatkan oleh Agnelli adalah 19 trofi, 9 Scudetto, 5 Coppa Italia, dan 5 Super Eropa. Membuat Agnelli menjadi presiden tersukses sepanjang sejarah, walaupun tidak ada trofi Liga Champion di dalamnya. Juventus kalah 2 kali di final lawan Barca di 2015 dan Madrid di 2017. Selama karirnya memimpin Juventus, Agnelli punya wakil deputi namanya Nedved, dan dia juga punya orang kepercayaan di bagian direktur olahraga bernama Marotta dan Paratici. Di tengah berbagai kesuksesan di lapangan hijau, Juve juga tidak pernah mengalami kesulitan keuangan di era Agnelli. Bahkan mereka berhasil membangun stadion di 2011. Namun itu semua tidak sepenuhnya tepat karena Juve juga mengalami beberapa kasus di luar lapangan. Itu menurut Gazeta loh ya, bukan menurut gua. Beberapa kasus yang menimpa Juve menurut Gazeta, yang pertama di tahun 2012 ada beberapa manajemen Juventus yang didiskualifikasi karena ikut judi bola. Karena ada peraturan di Italia, orang-orang yang terlibat di profesional sepak bola dilarang ikut judi bola untuk menghindari konflik kepentingan. Tetapi beberapa manajemen Juve melakukan itu. Lalu kasus yang kedua ada pemalsuan paspor di rencana transfer Suarez. Saat itu kasusnya adalah Suarez tiba-tiba nggak ada hujan nggak ada angin mendapatkan paspor kewarganegaraan Italia untuk memuluskan langkah transfer dan akhirnya ketahuan. Dan yang terakhir, kasus yang akhirnya membuat manajemen Juventus pada mundur dan terancam pengurangan 15 poin adalah pemalsuan atau rekayasa neraca keuangan. Di 27 Maret nanti akan ada sidang untuk Nedved, Paratici, dan kawan-kawan. Salah satu efek terdahsyat dari pemalsuan neraca keuangan ini adalah melibatkan transfer Ronaldo dan gajinya yang sangat besar, sekitar 19,9 juta. Transfer dan kontrak Ronaldo ini dianggap mencurigakan dan mungkin akan diselidiki. Nah, ini yang jadi pemikiran gue adalah apakah Ronaldo akan ikut terseret dalam kasus ini. Dengan pengurangan 15 poin ini, sekarang Juventus ada di peringkat 10. Anjir, drop banget di bawah Fiorentina, Torino, dan Udinese. Padahal ini baru setengah musim, gue gak tahu nasibnya Juventus akan gimana. Tapi jujur ya, gue yakin sih banding akan diterima dan mungkin pengurangannya cuma ya 5 poin lah maksimal. Tapi kalau di hati kecil gue sangat berharap sih Juventus dikurangi poinnya sebesar-besarnya, dihukum nggak boleh tampil di kompetisi Eropa biar pemainnya eksodus lagi, terus Chiesa ke Inter. Nah, kalau menurut teman-teman tifosi sendiri gimana? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.